Halo Sobat Nusantara, seruput teh dulu ya. Panas lagi tur kental. Ya, saat ini kita akan sedikit ngobrol tentang hal yang enteng-enteng saja. Saya sebelumnya ingin mengapresiasi dan menyampaikan rasa terima kasih untuk like dan share melalui komentar-komentar yang positif yang diberikan dalam konten-konten dari door to door saya terdahulu. Jadi berbicara ngobrol soal radikalisme berkait dengan anak muda, dan kemudian sedikit konten dengan durasi yang singkat terkait agama dan politik. Saat ini kita akan mencoba untuk ngobrol lagi terkait sebuah tema, yaitu media sosial dalam konteks keberagamaan. Apa sih sebetulnya makna dan kegunaannya? Seperti biasa, saya akan mencoba untuk memperlihatkan aspek-aspek yang positif dalam kegunaan media sosial. Tapi mari kita lihat data yang dikumpulkan oleh sebuah asosiasi penyelenggara internet Indonesia yang merilis di tahun 2017 bahwa ada sebanyak 143 juta pemakai internet melalui berbagai media sosial, aplikasi-aplikasi, baik itu YouTube, kemudian WhatsApp, link, Instagram, dan lain sebagainya. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah 71 juta itu adalah para milenial yang usia sekitar 15, 19 sampai dengan usia 34 tahun. Wow, begitu luar biasa. Dan dalam usia tersebut mereka berselancar melalui internet untuk mencari berbagai hal sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi sebuah revolusi informasi menjadi sebuah peradaban baru di dalam media sosial kita saat ini. Mari bersama-sama kita dukung pengembangan revolusi informasi ini melalui apa yang bisa kita kembangkan. Nah, dalam konteks ini kita melihat apa sebetulnya manfaat di dalam kehidupan keberagama melalui media sosial. Pada masa pandemi, dalam konteks misalnya kalau kita beribadah di hari Jumat pada waktu itu, karena pandemi yang begitu luar biasa, maka kita harus menggunakan fasilitas media sosial melalui internet, yaitu kita online untuk beribadah. Bahkan umat Kristiani di hari Minggu yang saya ketahui itu mereka beribadah dengan online, bahkan dengan acara-acara yang kemudian baik itu direkam melalui mungkin juga hybrid atau memang benar-benar online, sehingga bisa tetap beribadah dan terus menjalankan dalam rangka untuk memelihara kehidupan beriman. Kemudian aspek yang positif lagi melalui media sosial ini, kita juga melalui internet kita bisa mencari berbagai hal yang terkait dengan informasi-informasi yang kita inginkan, terutama juga informasi-informasi yang berkaitan dengan menumbuh kembangkan kehidupan keberimanan kita, ketakwaan kita kepada Tuhan. Kita juga bisa berselancar melalui internet, melalui media sosial. Demikian juga kalau kita ingin mengadakan kegiatan-kegiatan kerohanian dalam masa-masa pandemi yang lalu, kita juga memanfaatkan media sosial
dan nilai kegunaannya begitu luar biasa. Bahkan kalau kita ingin mencari lagu-lagu rohani misalnya yang kita tidak tahu, kita juga bisa men-searching, kita bisa lihat di YouTube. Begitu kita langsung mendapatkan lagu yang kita inginkan dan kita bisa langsung belajar tanpa kita harus berlama-lama untuk mencari pertanyaan-pertanyaan atas jawaban-jawaban yang sudah disediakan dari media sosial, dalam hal ini internet. Demikian juga pada waktu kita ingin mengingatkan saudara-saudara kita untuk berkegiatan, kita tidak perlu lagi bertelepon, tetapi kita sudah bisa melalui WhatsApp dan berbagai media aplikasi yang ada. Jadi saya kira begitu banyak sekali potensi-potensi positif yang bisa kita lakukan, kita gunakan dalam revolusi informasi pada saat ini. Belum lagi pada saat kalau kita melakukan katekisasi dalam konteks kehidupan bagi orang-orang Kristen, kita juga bisa memakai proses online, kita bisa belajar tentang tema-tema di dalam katekisasi sambil kita melakukan searching dan pencarian berbagai tema-tema di dalam kitab suci, baik itu perjanjian lama, perjanjian baru, berbagai hal ikhwal bisa kita temukan dengan kita men-searching di Google. Banyak sekali jawaban-jawaban atas pertanyaan kita. Mungkin satu pertanyaan jawabannya lebih dari 10, bahkan beribu-ribu jumlahnya. Kita tinggal memilihnya. Dari aspek yang lainnya juga kita bisa melihat dari bidang ekonomi, ada pengumuman perbankan dan sebagainya, kita juga mendapatkan dari berita-berita dari berbagai tempat dan wilayah yang mungkin terjadi di suatu tempat, kita langsung mendapatkan berita melalui aplikasi, bahkan melalui internet yang kita gunakan. Dari sini kita melihat bagaimana sesuatu kemajuan di era informasi ini memberikan banyak faedah dan manfaat bagi kehidupan kita, terutama juga di dalam kehidupan dalam rangka untuk meningkatkan informasi, untuk meningkatkan kemampuan kita, baik itu secara akademis, bahkan juga dari aspek kerohanian, dari sisi keimanan kita. Tetapi dari aspek positif seperti itu, bagaimana dengan aspek negatifnya? Sobat Nusantara, kita juga prihatin apabila kita menggunakan media sosial itu hanya untuk kemudian kita percaya kepada hal-hal yang bersifat hoax, berita-berita bohong, bahkan juga sampah. Kita juga prihatin apabila kita percaya dan bahkan terprovokasi atas ujaran-ujaran yang kemudian menghina orang lain, menghina lembaga, menghina pemerintah, sampai juga menghina satu lembaga-lembaga keberagamaan yang seharusnya tidak kita lakukan. Dan saya kira kita harus menjaga apa yang menjadi kemajuan era informasi ini kepada aspek-aspek yang lebih bijaksana. Belum lagi kalau kita juga sering mendapatkan atau mendengarkan informasi yang palsu, kita juga harus mencermati sedemikian rupa agar informasi yang kita dapatkan betul-betul valid. Kita coba secara proporsional membandingkan mana berita-berita yang mainstream, tapi mana berita-berita yang selalu memberikan hoax ataupun kebohongan. Dan saya kira kita harus tinggalkan hal-hal seperti itu. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerat. Jangan sampai kemudian seperti yang saya kemukakan tadi, kita tersandung dengan undang-undang ITE, yaitu suatu undang-undang yang sebetulnya dalam rangka untuk memproteksi, melindungi kehidupan bernegara, melindungi warga negara, bahkan juga melindungi dunia satu kehidupan ekonomi supaya tidak muncul kejahatan-kejahatan cyber. Dan ini yang perlu kita pahami dan kita perlu ketahui. Nah, saya kira apa yang berkembang dalam kehidupan media sosial ini harus kita dukung dan kita harus pandai-pandai untuk memilahkan mana media sosial yang memang memberikan aspek-aspek positif dan mana aspek-aspek yang negatif yang tidak membangun kehidupan kita. Dan kita juga teringat akan sebuah komunikasi profetis, yaitu komunikasi yang lebih memberikan aspek-aspek kebenaran. Jadi seberapa jauh kemudian informasi yang kita dapatkan itu memberikan nilai, memberikan value
menumbuh kembangkan seseorang, memberikan satu hal yang benar, tidak hoax dan tidak bohong. Yang kedua adalah dalam komunikasi profetis adalah bagaimana kita juga dapat membangun persaudaraan. Jadi informasi-informasi yang kita dapatkan seberapa jauh juga dapat membangun jalinan sebuah persaudaraan, kerjasama, kolegialitas, sampai dengan kolaborasi. Dan kemudian intinya adalah apa yang dilakukan di dalam komunikasi profetis adalah dalam rangka juga supaya kita dapat hidup secara lebih kontekstual. Jadi kita juga update terhadap berita-berita yang terbaru, dan berita-berita yang terbaru itu bisa kita saring sebelum kita sharingkan kepada teman-teman kita, kepada kolega-kolega kita, bahkan kepada kalau kita di dalam HP itu ada WhatsApp untuk grup, baik itu grup di dalam lingkungan kita, dalam komunitas kita, ataupun di dalam pekerjaan kita. Saya kira ini yang perlu kita ketahui bersama terkait dengan media sosial dalam konteks kehidupan beragama. Sekali lagi, mari kita pergunakan media sosial ini dalam membangun persatuan untuk Indonesia yang semakin maju dan tetap jaya. Terima kasih.